Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa hidup kita itu kayak sebuah perjalanan dan orang-orang yang paling dekat sama kita itu kayak penumpang yang lagi naik ke kendaraan kita. Ada yang bikin perjalanan itu jadi menyenangkan dan ada yang bikin kita lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi ada juga yang tanpa kita sadari justru bikin kendaraan kita belok ke arah yang salah. Nah, kalau aku tanya sekarang sama kalian, sahabat yang paling dekat sama kalian sekarang, apakah membawa kalian lebih dekat pada Kristus atau malah menjauhkan? Jadi, di zaman kita sekarang, istilah friendship goals sudah menjadi tren. Kita sering lihat di Instagram, di TikTok, persahabatan yang ditampilkan dengan begitu estetik. Hangout bareng di coffee shop, pakai baju kembar, bikin video lucu bareng. Dan jujur, siapa sih yang gak pengen punya sahabat yang kayak gitu? Tapi masalahnya kita sering berhenti pada tampilan luar saja. Kita lupa buat nanya, apakah sahabat ini benar-benar baik buat hidupku? Contohnya, saat kita lagi down, ada sahabat yang ngajak kita berdoa, bilang, ayo serahin saja semuanya kepada Tuhan. Tapi ada juga sahabat yang bilang, udahlah lupain aja, kita hiburan aja semalaman. Dua-duanya emang kelihatan peduli sih, tapi arah yang mereka kasih sangat berbeda. Tapi kita harus ingat kalau Alkitab itu ngingetin kita di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat ini jelas banget bilang kalau sahabat itu punya kuasa untuk membentuk kita. Dan bisa jadi berkat tapi bisa juga jadi bahaya. Bahkan Yesus sendiri berhati-hati dalam memilih lingkaran terdekatnya. Dia punya banyak pengikut, tapi murid inti hanya 12 orang. Dan dari 12 itu ada 3 yang paling dekat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu artinya Yesus pun selektif, bukan berarti dia mengenal orang lain, tapi untuk lingkaran terdekatnya mereka bisa bertumbuh bersama dia. Kalau Yesus saja selektif, apalagi kita pun perlu bijak dalam memilih siapa yang paling dekat dengan hidup kita. Jadi, kalau dunia bilang friendship goals itu sahabat yang selalu ada di skor kita. Tapi Alkitab itu bilang kalau friendship goals itu sahabat yang menuntun kita ke arah Kristus. Dan untuk itu ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, sahabat sejati adalah yang mendorong kita lebih dekat pada Tuhan. Dia gak malu untuk bilang, ayo doa dulu. Atau jangan lupa firman ya. Yang kedua, sahabat sejati adalah yang berani berkata jujur. Dia bukan cuma bilang iya, tapi juga berani bilang, itu gak baik, itu buat kamu. Yang ketiga, sahabat sejati adalah yang tetap ada saat kita jatuh. Bukan sekedar hadir, tapi menolong kita bangkit dan mengingatkan kita kepada kasih Kristus. Tapi ingat, jangan hanya mencari sahabat yang seperti itu. Kita pun dipanggil untuk menjadi sahabat yang seperti itu. Persahabatan sejati selalu 2 arah. Teman-teman, di awal aku bilang, kalau hidup ini kayak perjalanan, dan sahabat adalah penumpang yang ikut di dalam kendaraan kita. Pertanyaannya sekarang, penumpang yang ada di samping kalian membawa kalian ke arah mana? Maukah kita memilih sahabat yang membawa kita semakin dekat dengan Kristus? Dan pada saat yang sama, maukah kita juga menjadi sahabat yang menuntun orang lain ke arah yang sama? Karena pada akhirnya, friendship goals bukan diukur dari seberapa keren kita terlihat di media sosial, tapi seberapa jauh persahabatan itu membawa kita bertumbuh dalam Tuhan. Sahabat sejati selalu membawa kita lebih dekat pada Kristus.